Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat pernyataan-Mu pada hari ini, di mana kami bisa berkumpul untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berikan kami fokus untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati juga anak-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini yaitu terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 22. Izinkan saya untuk membacanya untuk teman-teman sekalian dengan judul perikop di atas nasihat-nasihat. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 poin yang akan kita bahas pada nats ini. Yang pertama itu bersukacita, yang kedua itu selalu berdoa dan mengucap syukur. Poin yang pertama yang dapat kita lihat pada ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa di dalam Alkitab bisa kita lihat ada beberapa cara untuk kita merasakan bersukacita. Yang pertama itu memiliki kasih. Di dalam Alkitab, kasih merupakan gambaran sebagai cinta yang tertinggi, abadi, sempurna, penuh dengan pengorbanan dan tanpa syarat. Kasih juga dapat kita rasakan dan kasih juga dapat untuk saling mengampuni. Ketika kita memiliki kasih dalam diri kita, maka kita akan mudah untuk mengampuni orang lain. Begitupun sebaliknya. Yang berikutnya yaitu damai sejahtera. Bisa kita pahami bahwa damai sejahtera sebagai suatu hal yang komplit. Mengapa disebut komplit? Karena di dalam damai sejahtera kita bisa merasakan yang namanya ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian yang berasal dari Tuhan. Ketika kita memiliki damai sejahtera, maka kita akan merasakan 3 hal itu di dalam kehidupan kita. Begitupun sebaliknya. Maka perlu bagi kita untuk menanamkan kasih dan damai sejahtera di dalam diri kita. Poin yang kedua yaitu selalu berdoa. Selalu berdoa merupakan suatu hal cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, cara kita dekat dengan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang mudah untuk kita lakukan, bagaimana kita sangat dekat dengan Tuhan. Tapi banyak sekali orang meninggalkan doa. Apa sih berdoa? Sama saja hidup saya seperti ini. Apa sih berdoa? Masih saja doa saya tidak dijawab dengan Tuhan. Jangan berpikir seperti itu teman-teman. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka tanamkanlah itu di dalam diri kita. Walaupun hari ini kita berdoa tidak dijawab, mungkin hal itu akan dijawab Tuhan di kemudian hari. Tetaplah berdoa. Poin yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengucap syukur. Bagaimana cara kita mengucap syukur? Cara kita mengucap syukur yaitu menerima setiap keadaan kita. Walaupun banyak orang yang tidak bisa menerima setiap keadaan mereka, walaupun ketika mereka merasakan sakit, mereka ketika merasakan duka, mereka ketika merasakan kekecewaan, banyak sekali hal-hal yang membuat mereka tidak bisa menerima diri mereka. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu menerima diri kita. Saya pernah merasakan kekecewaan di saat hari bahagia saya, ketika itu saya berulang tahun, di mana hari itu saya merasakan bahagia, merasakan suatu hal yang begitu besar. Kebahagiaan itu saya bertambah umur, dan hari itu juga saya merasakan kekecewaan, saya merasakan duka ketika nenek saya dipanggil pas hari ulang tahun saya. Saya tidak bisa menerima hal itu, tapi di balik itu semua Tuhan telah merencanakan hal itu bagi saya. Akan ada hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada saya. Itulah pentingnya untuk kita selalu menerima setiap keadaan kita.
Kesimpulan dari firman ini yaitu, di dalam kita mempelajari hidup kita, melalui doa, bersukacita, dan mengucap syukur, perlu kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui 3 poin ini, agar kita bisa menanamkan dan selalu dekat dengan Tuhan, itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda kebenaran-Mu, apa yang kami dengarkan, agar bisa kami tanamkan dalam kehidupan kami. Tentang bersyukur, bersukacita, dan selalu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini dalam-Mu. Haleluya, amin.